Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris dengan materi Descriptive Text yang diajarkan di kelas 10 SMK semester pertama bersama saya, Mr. Bahyudinur. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, yuk kita simak dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita. Nah, the purpose of the learning is explain information and oral or written description of tourist attraction and historic building by paying attention to the purpose of communication, text structure, and linguistic element of descriptive text according to the context of use. Maksudnya adalah, di tujuan pembelajaran ini, kita bisa menjelaskan informasi dan isi deskripsi lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah dengan memperhatikan tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif sesuai konteks penggunaan. Kira-kira seperti itu ya tujuan dari pembelajaran kita. So, are you ready to study? Good. Adik-adik, what do you think of a picture? Apa yang ada di pikiran kamu tentang Borobudur yang ada di samping? Pasti kamu menyebutkan bahwa Borobudur itu merupakan candi yang bentuknya indah, unik, dan juga megah. Di Borobudur juga terdapat relief yang terukir indah. Borobudur juga termasuk salah satu 7 keajaiban yang ada di dunia. Nah, dari apa yang kamu sebutin tadi, tahu nggak kalau itu termasuk ke dalam descriptive text? So, what is descriptive text? Descriptive text is a text that contains the description of an object, which is an animal, place, people, thing, etc. Atau teks yang menggambarkan suatu benda, hewan, tempat, orang, bahkan suatu hal lainnya. Wah, kalau materi ini kayaknya gampang banget dong. Yuk langsung saja kita belajar lebih lanjut pada tujuan dan struktur dari descriptive text. Communicative purpose of descriptive text is to describe particular participant atau mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek khusus. Adik-adik, yang perlu diketahui, tujuan descriptive text adalah untuk memberikan penjabaran mengenai objek yang dibahas dalam teks tersebut. Poin-poin penggambarannya antara lain menggambarkan fisik dan sifat yang melekat pada objek tersebut. Nah, seperti contoh yang pertama tadi ya. Contoh lain misalkan tentang ukuran, besar atau kecil, dan juga warna. Oleh karena itu, bentuk descriptive text antara lain adalah informasi yang berupa artikel dan profil seseorang. Adik-adik, descriptive text juga mempunyai struktur loh. Kira-kira apa saja struktur dari descriptive text tersebut? Nah, setiap teks pasti terdiri dari beberapa bagian yang menyusunnya. Setiap teks memiliki struktur yang berbeda-beda tergantung dari jenis teks sendiri. Yuk kita lihat apa saja struktur dari teks tersebut. Bagian yang pertama adalah identification atau identifikasi. Dan bagian yang kedua adalah description atau deskripsi. Untuk identification berisi tentang topik objek yang akan dibahas atau digambarkan. Pada bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Sedangkan description atau deskripsi terletak pada paragraf kedua dan seterusnya tentang gambaran suatu objek mengenai detail objek tersebut seperti keadaan fisik objek, asal-usul, hingga fakta-fakta unik lainnya yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Nah, sekarang coba kita amati contoh descriptive text berikut ini. Dari contoh descriptive text ini dapat kita ketahui bahwa terdiri dari dua bagian.
Bagian yang pertama berisi tentang identification, dan yang kedua berisi description. Pada bagian pertama, kita ketahui bahwa Borobudur is a Buddhist temple. Nah, itu adalah merupakan identifikasi pertama. Kemudian dilanjutkan dengan adanya lokasi dari Borobudur. Kemudian pada paragraf kedua merupakan isi dari description atau penjabaran dari keseluruhan dari Candi Borobudur. Wow, gampang banget kan? Nah, adik-adik, kira-kira seperti itu ya penjelasan mengenai descriptive text. Setelah ini, kamu tentu sudah bisa kan jika diminta membuat descriptive text. I think that's all for today. Thank you for watching. I'm Bahyudin and see you next video. Bye bye.